Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Musa dan Harun alaihimassalam. Bagian ketiga. Penindasan Fir'aun kepada Bani Israel untuk yang kedua kalinya. Mendengar kata-kata penyihir itu, Fir'aun pun semakin marah, dan orang-orang sesat dari kaumnya juga mendorong Fir'aun untuk menghukum Musa dan Harun. Ketika itulah Fir'aun mengeluarkan ketetapannya, yaitu membunuh anak-anak orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel dan membiarkan wanita. Dengan adanya keputusan ini, maka Fir'aun berhasil membuat takut kaum lemah Bani Israel dan mereka yang ada penyakit dalam hatinya. Mereka tidak beriman kepada Musa karena takut akan ancamannya. Bahkan orang yang beriman saja sampai tidak masuk ke dalam Islam secara sempurna karena takut terhadap Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya merasakan ketakutan yang sangat, maka beliau berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Maka kaum Musa berkata, "Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan setelah kamu datang." Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu." Quran Surat Al-A'raf ayat 128 hingga 129. Fir'aun juga mulai mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Musa. Maka pada suatu hari, ia mengumpulkan para pembantu dan keluarganya, serta memberitahukan usulnya, yaitu membunuh Musa. Namun, di tengah-tengah mereka, ada seorang yang menyembunyikan keimanannya dan berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah,' padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu." Quran Surat Al-Mu'min ayat 28. Lalu, ia mengajak orang-orang Mesir untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan mereka dari azab Allah. Tetapi Fir'aun berpaling darinya dan tidak mau mendengar nasihatnya. Musibah-musibah yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya, dan bagaimana Fir'aun tetap tidak mau bertaubat. Hari pun berlalu, Fir'aun dan para pembantunya terus menyiksa Bani Israel dan membebankan mereka dengan kerja-kerja yang berat. Ia juga tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Musa untuk membiarkan dirinya dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Sehingga Allah menimpakan kepada mereka kemarau panjang dan kekurangan, di mana air sungai Nil surut, buah-buahan berkurang, dan manusia banyak yang kelaparan. Sehingga mereka merasakan tidak sanggup menghadapi cobaan dari Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menimpakan kepada mereka berbagai macam azab di samping yang disebutkan, seperti banjir yang menenggelamkan tanaman dan rumah-rumah mereka, mengirimkan belalang yang memakan sisa tanaman dan pepohonan mereka, demikian pula mengirimkan kutu, juga ulat, sehingga memakan makanan yang mereka simpan, mengirimkan katak, sehingga membuat mereka sulit istirahat, serta menjadikan air yang datang kepada mereka dari sungai Nil, sumur, dan mata air yang ada menjadi darah. Semua musibah ini menimpa Fir'aun dan kaumnya. Adapun Musa dan Harun, serta orang-orang yang beriman bersamanya, maka tidak mendapatkannya. Hal ini merupakan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Hari pun berlalu, dan musibah itu terus berlanjut. Bahkan, semakin hari semakin bertambah. Maka orang-orang Mesir mendatangi Fir'aun, mengusulkan kepadanya untuk melepaskan Bani Israel, sambil meminta kepada Nabi Musa alaihissalam
agar ia berdoa kepada Tuhannya, agar Tuhannya menghilangkan musibah itu dari mereka. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya, jika kamu dapat menghilangkan azab itu pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel bersamamu." Namun, ketika Allah telah menghilangkan azab itu dari mereka, hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 134 hingga 135. Fir'aun juga semakin bertambah penentangannya dan kekafirannya kepada Allah dan senantiasa mendustakan semua ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dia melepaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun, serta mengazab orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman, hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa nabinya dan rasulnya Musa alaihissalam, dan datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pergi di malam hari, serta memberitahukan bahwa Fir'aun akan menyusul mereka. Nabi Musa alaihissalam membawa pergi Bani Israel, dan disusulnya mereka oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel pada malam hari, dan berangkatlah Musa bersama Bani Israel ke arah laut. Mereka berjalan kaki ke sana. Namun, berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel ternyata diketahui Fir'aun. Maka Fir'aun marah besar dan mengirim orang untuk mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka, yakni Bani Israel, benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu waspada." Maka keluarlah Fir'aun dan kaumnya dalam jumlah besar untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, hingga akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Kedua golongan itu pun saling melihat, dan saat itu pengikut-pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tetapi Musa menenangkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong mereka. Beliau berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Penenggelaman Fir'aun. Selanjutnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memungkul tongkatnya ke laut. Maka, dengan izin Allah, laut pun terbelah, di mana setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52 hingga 63. Ketika itulah Bani Israel segera melintasi laut hingga sampai di seberang, sedangkan Fir'aun berada di tepi sebelumnya. Dan ketika Fir'aun melihat jalan-jalan di tengah laut senantiasa terbuka, maka ia bersama tentaranya pun melewati jalan itu untuk mengejar Bani Israel. Dan ketika mereka telah sampai di tengah laut, maka laut pun kembali seperti biasa, sehingga mereka semua tenggelam. Dan saat Fir'aun telah merasakan dirinya akan tenggelam, ia pun berusaha menyelamatkan dirinya dengan berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat Yunus ayat 90. Akan tetapi, saat untuk bertaubat tidak lagi berguna
karena nyawa telah sampai di tenggorokan. Setelah Fir'aun menghembuskan nafasnya, maka ombak laut membawa jasadnya dan melemparnya ke pinggir pantai agar dilihat oleh orang-orang Mesir, agar menjadi pelajaran bagi mereka bahwa orang yang mereka sembah selama ini serta mereka taati tidak mampu menolak kematian sedikit pun dari dirinya, serta menjadi pelajaran bagi setiap orang yang sombong lagi kejam. Penenggelaman Fir'aun ini terjadi pada hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW tiba di Madinah, sedangkan orang-orang Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya, "Hari apa yang kalian berpuasa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari di mana Musa pernah mengalahkan Fir'aun." Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, "Kalian lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka, maka berpuasalah." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Majah, dan lain-lain. Setelah Bani Israel melintasi lautan, maka mereka berjalan ke negeri yang suci, yakni Palestina. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat orang-orang yang menyembah patung. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengadakan buat mereka sesembahan seperti yang mereka miliki. Maka, Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 138 hingga 139. Nabi Musa juga berkata, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu?" Quran Surat Al-A'raf ayat 140. Beberapa nikmat Allah kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya di bawah terik matahari yang menyengat wajah mereka, hingga akhirnya mereka mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka Allah menundukkan untuk mereka awan yang berjalan di atas mereka, yang mengikuti perjalanan mereka, sehingga mereka tidak merasa kepanasan. Dan pada saat mereka kehausan, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar beliau memukulkan tongkat yang dibawanya itu ke batu. Maka terpancarlah daripadanya 12 mata air, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel yang bersamanya, sehingga Nabi Musa alaihissalam menjadikan untuk setiap suku satu mata air. Dan ketika mereka kelaparan, mereka juga diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berikan untuk mereka manna, yakni makanan yang manis seperti madu, dan salwa, sejenis daging burung seperti burung puyuh. Maka mereka memakannya. Akan tetapi, mereka cepat bosan terhadap makanan itu, sehingga mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam mengeluhkan makanan itu. Mereka berkata, "Wahai Musa, kami tidak bisa sabar, tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Maka Nabi Musa pun berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Yakni, permintaanmu ini bukanlah perkara sulit. Bahkan makanan itu banyak di kota manapun. Yang jika kamu mendatangi, tentu kamu akan menemukannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.